La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin yang saya hormati, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab terkait dengan surah Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan, bolehkah kita minta tolong kepada yang lain gitu ya, dulu itu boleh tidak? Tidak. Tentu ya, Bapak tidak, Ibu boleh. Iya, karena budu hanya kepadamu kami beribadah. Boleh tidak beribadah kepada yang lain? Tidak. Hukumnya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Boleh minta tolong kepada yang lain? Tidak. Oh, dulu. Misalkan minta tolong apa? Iya. Pak Sam itu minta tolong sama saya. Boleh. Padahal kita kan berjanji kepada Allah, hanya kepada Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu kan masalahnya. Dan sebetulnya sudah saya bahas ya, kita bahas dan tidak akan dibahas lagi. Ada yang harus kita jelaskan. Kita itu minta tolong apa sih kepada Allah? Minta tolong apa? Tunjukkan jalan yang lurus. Tunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi kalau ada yang di sini yang tanya itu katanya ada jalan yang lurus dari Margahayu Burmai, tunjukkan kepada saya itu jalannya. Misalnya dari sini ya, dari sini jalan besar yang lurus itu mana? Makanya minta saja kepada Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jadi itu minta tolong dalam urusan dohir. Sedangkan dalam urusan goib harus kepada Allah. Sebab tidak ada yang dapat memberi pertolongan yang gaib, hanya Allah. Kalau yang dohir harus kepada manusia, harus kepada makhluk yang dohir itu. Misalnya kuda teh, kuda antarkan saya ke soreang. Berarti kuda mengantar, itu kan minta tolong juga. Tapi di sana ada minta tolong yang gaibnya. Misalnya alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Itu yang dimaksud minta tolong kepada Allah. Sebab yang menguasai kuda ini adalah Allah. Sakhkhara lana hadza. Gitu kan? Sakhkhara itu apa artinya? Yang menundukkan kendaraan ini yaitu Allah. Sebab ada orang yang mati, tukang kuda mati oleh kudanya. Ada itu dulu kita tahun 90-an ya. Sudah mungkin ya. Ini mati sama oleh kudanya. Jadi kudanya itu pada saat itu pokoknya digegel lah. Kuda. Jadi si kuda itu main mata di jalan itu dengan kuda tetangga. Makanya kuda harus begitu.
supaya tidak pakai kacamata, tidak supaya seperti laki-laki segitu aja. Tidak boleh dari kanan, dari kiri itu ya boleh begitu. Nah ini udah dibawa langsung ke kandangnya, langsung saja digigit sampai mati. Nah inilah yang dimaksud dengan sakhkhara lana hadza. Itu kan kuda, unta zaman Rasulullah. Sekarang mobil, motor juga kan kadang-kadang tidak bisa dikendalikan seperti remblong. Makanya di sanalah fungsi iya kanas. Nah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tahdidinya pertolongan. Terkait dengan pertolongan yang kita minta kepada Allah dalam Quran surah Al-Fatihah, kita minta ditunjukkan ke jalan yang atau diberi hidayah. Hidayah itu ada berapa? Hidayah itu macam-macam. Ada yang tahu, Bu? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada yang tahu? Kalau tidak tahu kita bahas. Ini kalau sudah tahu saya tinggal pulang. Hidayah itu ada 4. Tapi ada yang menyatakan 2. Tapi untuk kita 4 sajalah. Nanti ada yang menyatakan 2, sana Ustaz, 2 bolehlah. Mau 6 silahkan. Tapi yang masuk itu adalah 4. Hidayah itu kan petunjuk dari Allah. Yang pertama disebut dengan hidayah gorizah atau kita gorizah itu insting. Ini nomor 1 dan nomor 2 itu bisa di mana lah gitu. Gorizah itu insting. Insting itu paling banyak pada binatang. Manusia itu instingnya sedikit. Tahu kupu-kupu? Tahu. Tahu. Itu kupu-kupu ketika jadi kupu-kupu terbang kemana? Ke bunga. Perintah siapa tuh? Allah. Insting. Nah, itu perintah Allah. Kupu-kupu itu tidak pernah diberitahu sama ibunya. Sebab ibunya juga sudah mati dan tidak pernah bertemu dengan ibunya. Ini ibu kupu-kupu, ini anaknya tidak ada. Tidak ada cucu. Sebab ketika kupu-kupu bertelur, diberi petunjuk oleh Allah, kamu harus bertelurnya di daun ini. Nanti telurnya akan jadi anak-anaknya jadi ulat. Ulatnya juga makan daun itu. Makanya kalau daunnya berbeda, warna kupu-kupunya juga beda. Dari sana itu. Misalnya ini di daun jamu batu, ini di daun jamu air, itu akan berbeda nanti bulunya. Termasuk yang dimakan, bentuk ulatnya juga berbeda. Tidak pernah disuruh kata Luna teh, Lun, nanti kamu setelah menetas harus makan daun ini sebanyak-banyaknya. Kalau habis nanti eksplorasi ke mana. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu harus mencari bunga. Itu semua ditunjuki oleh Allah. Di manusia ada enggak? Enggak. Manusia juga ada. Ketika bayi menyusui, itu adalah petunjuk dari Allah. Untuk kita cek hidung nanti, sok kenyot. Lagi kan apa? Ya. Anaknya kan belum tahu, belum mendengar, belum melihat, belum tahu apa artinya kenyot. Tapi ketika itu langsung menyusui, itu adalah petunjuk dari Allah. Insting itu berizah. Ada lagi contohnya? Banyak ya. Yang pertama, dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun banyak orang yang tidak menyadari bahwa ketika kita bayi kita harus apa tuh penyusup juga ketika harus keluar dari perut ibu.
Sebetulnya yang mengeluarkan itu bukan dokter, bukan paraji, bukan. Kalau saatnya keluar di jalan, ada yang keluar di jalan. Dibawa ke rumah sakit tidak keluar juga, para dokternya banyak. Tidak keluar juga. Dulu tuh pernah ada bayi berusia 40 tahun. Bayi berusia 40 tahun. Di Belanda itu saya baca. Gimana? Jadi tidak keluar. Jadi pada usia 20 tahun si orang ini kemudian sakit perut terus diobati. Ketika usia 60 tahun kemudian dioperasi, ternyata ada bayi yang sudah jadi bayinya itu di dalam perutnya itu 40 tahun. Udah tua juga. Iya. Udah jabri. Eta. Terus tulisan tersebut bayi. Ini masih bayi. Jadi kandungannya itu 40 tahun. Itu yang kita tidak tahu siapa bapaknya itu, pokoknya ceritanya begitu. Malahan kemarin juga ada ya, ada itu, ada yang bayi katanya, tapi beberapa lewat dari 10 bulan gitu, dia tidak merasa dirinya itu hamil. Yang mengeluarkan itu adalah Allah. Ada ayat Qurannya juga, ada Qurannya, ada yang bawa Quran setelah terjemah. Surat An-Nahl ayat 78. Sekarang Quran HP. Ayat 78. Anak itu surat berapa? 19. Ya silahkan dibaca Bu. Ibu. Saya mau udah apa Bu? Ada Bu yang silahkan baca. Artinya saja lah. Artinya. Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi siapa yang mengeluarkan kamu itu? Allah. Allah langsung memberi hidayah kepada bayi. Kan bayinya merontak. Sebetulnya bayi mau keluar sendiri. Bayinya mau keluar sendiri. Nah, yang memberi petunjuk agar keluar itu adalah Allah. Tapi ada yang sudah waktunya tidak keluar juga ya, karena Allah tidak mengizinkan atau belum mengizinkan. Tapi sekarang katanya begini, kalau mau tanggal 17 Agustus ya bisa ya keluarkan sebelum waktu itu. Tapi sebenarnya itu Allah juga yang mengeluarkan. Nah itu hidayah apa ya? Insting itu berizin. Yang kedua hidayah ilham. Hidayah ilham. Ilham itu seperti apa ya? Ya petunjuk. Apa? Tunjuk dalam hati. Tunjuk dalam hati. Contohnya Pak? Ujuk-ujuk hayang ini tadinya itu ya. Ujuk-ujuk yang ke kolot, ujuk-ujuk orang ke orang tua misalnya atau tahu-taunya sakit gitu. Feeling ya. Pirasat gitu. Ujuk kadinya air putih ditagih silakan. Ilham goreng gitu. Jadi ada ujuk-ujuk ya. Gitu, atau pirasat gitu. Itu ada firasat dari apa? Dari Allah kepada ibu Nabi Musa.
kan pada saat itu anak-anak Bani Israil itu yang laki-laki dibunuh sebab Fir'aunnya bermimpi akan ada api datang ke istana, istananya terbakar begitu. Sehingga kesimpulannya ini ada orang yang akan merusak Fir'aun atau kerajaan itu. Mereka menuduh kepada Bani Israil. Jadi Bani Israil semua anak-anak laki-lakinya dibunuh, anak perempuannya dibiarkan dulu kan. Gampuran kan ada dalam Al-Baqarah itu. Ingatlah ketika Allah menyelamatkan kamu dari Fir'aun yang yaqtuluna abna'akum wa yastahyuna. Perempuannya dibiarkan, anak laki-lakinya dibunuh. Itu adalah cobaan yang berat. Sebab kalau tinggal perempuan, ya mereka itu lemah, dianggapnya kemudian dijadikan objek oleh orang-orang kafir itu. Sedangkan anak laki-laki ini tidak ada. Makanya sekarang banyak karyawan itu perempuan. Si suaminya jadi tukang ojek juga atau ya di mana gitu. Itu sebetulnya merupakan kesalahan itu dan merupakan ujian yang sangat berat. Ibu Nabi Musa gimana? Ada firasat. Anaknya dimasukkan ke jam ke peti, kemudian dilempar ke sungai. Sungai ini itu di sini ada sungai sebelah sana ya. Tapi kalau sungainya juga deh, headnya. Kalau sungai ini itu adalah sungai yang terdalam di dunia. Kalau di sana ikannya kalau ada paling-paling lele, bentuk. Kalau sungai ini ya, itu ikannya kudani lah. Iya, kudani kan. Begitu lahir, anak kudani itu sudah 30 kilo. Ini menunjukkan betapa dalamnya, betapa luasnya. Siapa yang pernah ke itu? Pasan pernah ke Mesir? Belum. Ya. Nanti kalau lihat ke sana, wah ini sungai ini yang ada di Quran. Jadi kalau anaknya dilempar, dipalidkan, ya keselokan maka hatikan ya lah. Ini coba kalau ke tengah ya, kemudian kalau itu tenggelam, kan keranjangnya juga, kan ada ombak juga itu sungainya. Tapi berani juga itu ibu Nabi Musa. Makanya dilemparkan ke Nil, kemudian diikuti oleh anaknya yang perempuan. Dengan harapan kata ibu Nabi Musa bisa nyangkut di istana. Sebab istana Fir'aun itu pinggir sungai. Kalau istana-istana yang bagus itu pinggir sungai. Di Giri Sukan ada sungainya, di Istiqlal ada sungainya. Makanya dulu istana Jawa Barat itu adanya di Dayakolot. Sungainya Sungai Citarum. Itu ditetapkan di sana. Dayeuh Bandung teh. Kemudian dipindahkan ke dekat Sungai Cikapulung. Jadi weh ieu teh Dayakolot. Itu Dayeuh. Itu adalah kota terlama di dunia. Kota terlama di dunia. Itu ada dalam Quran surat apa ya? Tentang Nabi Musa itu surat Al-Baqarah ada. Yang dilempar-lempar itu surat Toha. Surat Toha itu surat Nabi Musa. Surat Al-Qasas juga di sana ada. Yaitu tentang hidayah ilham. Nah, kita juga kan sudah tahu ada firasat, ada ujub-ujub lah. Kakek saya itu berteman dengan Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Kakek saya. Tapi Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan lebih tua dari kakek saya. Jadi di Dayakolot itu Muhammad Ramdan dan Muhammad Toha itu seperti anak-anak main itu, ada bom-bom itu.
Cuman dia lebih berani katanya ketika masuk gitu, dia jadi tentara gitu. Dan semua orang kan tentara. Itu meledaknya di sana. Itu kakek saya tidak mau masuk, keluar. Ah, cenah maulin kadinya cenah. Di dia we sieun meleduk apa itu. Nah, itu yang memberitahunya, saya katakan, kakek sekarang sudah tidak ada. Eta teh hidayah di Allah, mah lain di aki we cenah. Jadi aku tak aki itu. Jadi aku. Itu adalah dari Allah memberi hidayah kepada kita agar kita menghindar. Yang kedua ya. Yang ketiga adalah hidayah hawas. Al-hawas itu rasa. Indra. Indra itu nama. Indra itu ada 5. Panca indra itu dari Allah. Yang 5 itu apa ya? Itu alat ya. Penglihatan, pendengaran, penciuman. Satu lagi apa? Meraba. Itu dari Allah. Ulangi lagi ayat yang tadi yang 78. Pendengaran dulu, penglihatan dulu. Coba ya. 78 tadi surat An-Nahl 78. Pendengaran, penglihatan. Ya dia dibaca saja di awal. Ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, di sini ada hati nurani. Sekalipun di sini tidak disebutkan yang 5, tapi yang pertama itu adalah mendengar. Itu yang paling penting. Kalau orang tidak bisa mendengar sejak lahir, itu akan lebih sulit daripada tidak melihat. Tapi di kita yang namanya SLB itu cacat netra itu disebutnya kelas A. Kelas A. Seharusnya kelas A itu menurut Al-Quran adalah cacat tuna rungu. Makanya kalau tuna rungu jadi tuna bicara. Ya, makanya sebutnya juga sebut apa? Tuna rungu dan tuna bicara itu. Kalau tidak bisa mendengar, kalau tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Mengapa di Inggris anak-anak kecil bisa bahasa Inggris? Karena setiap harinya mendengar bahasa Inggris. Coba orang Inggris ngelahirkan di dia, udahnya diantep bahasa Sunda, bahasa Melayu, gitu. Orang Inggris teh. Nah, itu yang disebut dengan indra yang pertama. Dan katanya berdasarkan eksperimen ahli ilmu jiwa perkembangan bahwa anak itu, bayi itu mendengar pada usia 7 hari. Ini menggunakan 7 semuanya. Kalau melihat usia 7 kali 2 14. Dan ketika dia berakal, kan saya kan akal itu usia 7 tahun. Sebab itu ketika 7 tahun anak-anak harus disuruh untuk sekolah. Nah, kemudian betapa mahalnya mendengar itu. Andai kan ada seorang kaya, saya pernah bertemu dengan orang tua, orang kaya itu, gara-gara tidak bisa melihat sebelah sebetulnya, sampai dia bicara begini, dok, pokoknya berapapun harganya saya akan bayar. Padahal itu bukan dokter, mantri, tapi mantrinya jelas dokter sekarang sudah tidak ada. Katanya begini, Bapak tidak akan bisa melihat. Tapi kan kalau dokter tidak ada masalah dengan mata saya. Justru itu dikarenakan dokternya Ustadz, kenal dengan dia yang sudah meninggal, namanya Pak Sodikin. Yang memberi penglihatan adalah Allah, yang memberi pendengaran adalah Allah. Tidak setiap telinga itu mendengar. Contohnya celi katel, celi naon deui, kuping gajah, so.
Ada melihat, ada mata yang tidak melihat, mata kaki. Jadi bukan memberikan telinga dan mata, tapi memberikan pendengaran. Itu saya juga orang itu marah-marah. Kemudian kalau kita menggunakan ayat ini kan tidak perlu marah, sebab yang memberikan penglihatan adalah Allah. Kata dokter ini tidak ada masalah dengan mata, tapi mata itu bertempok. Sampai dia berkata, berapapun saya bayar, ini betapa mahalnya. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, ketika bisa mencium, ketika bisa merasa, meraba. Kita kurang terlatih dengan meraba. Dulu saya punya murid yang tunanetra itu. Jadi kan tuh uang kertas, gambar monyet kayak gini kan, 500 perak. Ustaz, ini 500, ini 1000, dikit gitu. Ya. Biasanya kalau lemah dari satu indra, maka dia kuat dari indra yang lain. Iya, malahan mereka itu hafal Quran. Kemudian mereka bertanya kepada saya, itu salah seorang, Ustaz mau hafal Quran? Saya mau, tapi saya mau melihat. Terus apa? Pasti kadenya dari tanah tadi. Sebab dia hafal Quran tanpa melihat. Dia tanya, Ustaz mau hafal Quran? Tidak, katanya. Saya jawab, saya mau hafal Quran, tapi saya juga mau melihat. Makanya herannya, itu kuat Pak. Tahu tidak huruf Braille itu? Menulisnya dari kanan tapi membaca dari kiri. Kalau kita kan menulis dari kiri, membaca juga dari kiri. Ini menulis dari kiri atau dari kanan, ada huruf Arabnya juga. Menulis dari kanan tapi membaca dibalikin kan membacanya. Saya tuh belajar apa teh hiji we A titik nah hiji di sini. Kan ada 12 itu. Titik ke sini, titik ke sini, diraba, dikitu ke sawah. Ustaz mah tidak memenuhi syarat. Saya juga tahu tidak memenuhi syarat. Syarat teh hiji we. Iya. Bahkan yang tunanetra itu bisa iya kalapa cenah asa, iya kalapa. Nah, orang nanti bisa dikitu-kitu cenah geningan saya kalapa. Yaitu pemberian hidayah, ya, supaya kamu apa? Dia akhirnya bersyukur. Makanya di pelajaran IPS katanya ada yang bertanya, sebutkan 7 keajaiban dunia. Ya, orang lain itu kan seperti menara Pisa, menara ibadah sebagainya. Kalau anak itu menyatakan kita bisa melihat, mendengar, bisa mencintai, dicintai, semuanya terharu dan tidak ada yang bisa menyalahkan anak itu. Sehingga guru itu memberi nilai lebih, nilai kamu adalah 10. Inilah keajaiban. Sok urang da teu ka harti atuh. Bisa ningali teu ka harti Pak, sok. Ya. Mengapa kita bisa melihat? Mengapa kita bisa mendengar? Bisa meraba itu. Ya itulah, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa? La'alakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Makanya ketika kita sakit, nah baru kita merasakan betapa nikmatnya udara ini. Lantaran kurang tekel sales mah. Karena itu ketika kita sakit mata, sakit pendengaran, apalagi sudah tua kan, banyak yang terasa, banyak yang sudah berkurang. Coba ingatlah masa-masa muda, di sanalah kita harus banyak bersyukur. Untuk binatang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penciuman yang lebih, penglihatan yang lebih, rabaan yang lebih. Yang penciumannya tajam, binatang apa? Binatang apa? Kalong, anjing, kucing. Yang penciumannya tajam adalah semut. Ada gula, ada semut.
ada semut itu memang ada seperti bola mata, tapi dia tidak bisa melihat, Pak. Semut itu tidak bisa melihat. Ada semut yang bisa melihat, tapi ada semut pada umumnya semut tidak bisa melihat. Coba saja kalau ada semut di dinding ya, itu kan kalau menggol kadinya kan, muncul orang nemu malah lempeng kadinya. Ya, kemudian ketika berbaris sini kita hapus begitu, kumaha? Nggak tahu kan? Padahal ningali baturna aya, itu artinya semut tidak melihat. Saya suka begitu, saya menerangkan kepada anak-anak bahwa keluar ini semut. Ustaz, apa buktinya semut tidak melihat? Di sini aja tuh, begitu we. Langsung nggak tahu gitu kan semut. Karena dia mencium bekas temannya. Kan kurang sok dihatikan semutnya sok sasalaman. Padahal yang sasalaman itu tadi adu. Yang baturna. Iya. Salaman. Tapi tidak apa-apa diartikan begitu ya. Sehingga semut dengan salaman lain panggil. Padahal diadu teteh. Apakah kita penciumannya sama dengan semut? Tidak. Manusia itu penciumannya dibatas. Kalaulah penciuman kita tidak dibatas, Pak, mau bisa dahar. Kalau kamu sakinten mau ti toko parfumnya, tapi gigiran toko parfum tak aya naon dah handphone gitu. Jadi sampo dikasih. Nah itulah hikmahnya penciuman manusia dibatasi. Kalau tidak dibatasi itu dan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidung itu dekat mulut supaya sebelum dimasukkan ke mulut itu untuk kieu. Dia heula gitu. Jadi ya harus banyak mengucapkan tasbih di sini. Yang nonggeng ya, nonggeng apa kehanap kan? Kalau mungkin janda. Kemudian mata, apa? Binatang yang matanya penglihatannya tajam. Elang dari atas itu ya. Kemudian kalong. Kalong, kucing, anjing, tikus bisa melihat dalam kegelapan. Kalau kita dibatasi ketika gelap tidak bisa melihat. Kalau kucing bisa melihat, makanya si pupilnya jadi membesar, mengecil. Karena itu semua diberikan oleh Allah untuk melindungi makhluknya semuanya. Jadi untuk melindungi makhluknya semuanya. Kucing diberi penglihatan seperti itu supaya dia dapat melihat mangsa. Tapi begitu tarik lumpatna. Tapi di kandungnya banyak kucing meleh tadi itu tak. Kelinci bisa acok-acokan, tapi terlihat oleh elang. Semuanya itu sudah diatur. Tidak ada yang jadi dengan sendirinya. Jadi betapa pintarnya Allah itu ya. Belum lagi melihat diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau kita melihat diri kita sendiri, betapa banyak keajaiban itu. Jadi bukan 7 keajaiban itu. Banyak ya keajaiban itu. Itu tentang hidayah hawas dan hawas itu hawas. Ha, waw, alif, sin. Dan itu juga mengapa penglihatan kita dibatasi. Kalau tidak bisa dibatasi, Pak, ketika ngahuap ketinggal itu renyek eta teh. Oh, coba kalau pakai mikroskop ya. Nah, disinilah manusia diberi akal supaya dia bisa melihat seperti kucing. Ada itu yang disebut dengan inframerah. Supaya dia bisa mendengar. Kalau mendengar itu siapa ya? Pendengarannya yang itu kalau burung gagak itu. Supaya bisa mendengar, dia punya alat. Bisa apalagi mencium. Nah,
Ada belum ada alatnya ya? Jadi pokoknya manusia itu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu pada umumnya makhluk hidup diberi yang itu. Tetapi tidak setiap keputusan penglihatan itu atau pendengaran itu benar. Kita pernah memasukkan pensil ke gelas yang berair, ya, dalam posisi miring, maka akan terlihat lurus tidak? Bengkok ya. Untuk meluruskan keputusan panca indera itu digunakan akal. Nah ini akal juga adalah hidayah akal. Hidayah yang keberapa ini? Keempat. Atau jadi 5 kita berinya hidayah. Sebetulnya hidayah 1 dan 2 itu bisa diurai, bisa disatukan. Hidayah ilham, hidayah awas. Ini sekarang hidayah akal. Kalau kita pernah ke jalan tol atau ke padang pasir dalam suasana panas dan haus, apa yang akan terlihat? Fata morgana. Fata morgana yang terlihat apa? Air. Tapi ketika datang, apakah kita yakin di sana ada air? Ketika kita melihat seperti air? Tidak. Kenapa? Karena kita punya akal. Di Ciganiti tempat saya itu kan gedung serbaguna itu kan dari kaca. Ini tahun berapa ya? Tahun 90-an itu. Terus Pak, tengah rengak, tengah domba. Pandoma mah hayangna diadu wae. Jeung tarang ngeunteng sigeuna. Marukan eta teh domba batu. Padahal seorang ceger we. Kemudian saya juga mencoba hayang jago. Sina ngeunteng, wah Pak, nyerempetna teh gitu. Karena geunteng teh. Hayang jago coba ya. Kalau sini kan tidak usah pakai praktek. Kata ayam, pakai geunteng gitu. Artinya ayam itu punya hidayah hawas, tetapi tidak punya hidayah akal. Dikitukan kacana tuh, ayamna tadi dikitukan, anggar diadu deui, Pak. Anggar diadu deui. Berarti tidak punya akal. Nah, manusia itu diberi akal. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh anggota badan atau oleh hawas itu panca indera nanti disaring dulu oleh akal, diluruskan oleh akal seperti fata morgana tadi. Kita katakan, wah itu bukan air, ini tidak bengkok. Yuk, si ganu amis saja gitu. Padahal itu cet, gitu kan? Nah sekarang anak-anak itu melihat atau jajan itu karena warnanya. Kalau ibu-ibu kan karena warnanya, tapi ibu-ibu juga membuat sesuatu itu dengan warna supaya anak-anak dapat makan. Ayo bukan kopi dihitungkan gambar naon, tong liuyuk lebar. Nah sekarang hidayah apa? Nomor berapa? Dipatahkan. Jadi boleh nomor 1 dan 2 satukan atau boleh dipisahkan ya. Gorizah dan ilham, yang ketiga hawas, yang keempat akal, yang kelima bisa dikatakan itu adalah hidayah agama. Jadi boleh 4, 1, 2 disatukan, yang 2 itu adalah hawas, ketiga akal, keempat agama. Pan tadi ke judulnya gitunya, mau 4 silahkan, mau 2 silahkan, jangan jadi pertentangan. Kade tong ngaji kadinya lantaran ini hidayahna 5. Jadi ayat 2 baik lah. Ya, yang jelas nih yang terakhir. Tidak setiap keputusan akal itu benar. Maka keputusan akal itu harus diluruskan dengan agama. Hidayah agama. Terus dicatat ya, tidak setiap keputusan penglihatan itu
benar, harus diluruskan dengan keputusan akal. Itu Pak, bukan ya, Bu? Ya. Tidak setiap keputusan penglihatan dan pendengaran itu benar, harus diluruskan dengan akal. Tidak setiap keputusan akal itu benar, harus diluruskan dengan pokoknya ayat ini jadi contohnya hidayah akal teh. Eta Bu, saha musieun ku mayit? Ya? Sieun teh ku mayit. Itu karena ada keputusan yang salah. Akalnya tidak berfungsi. Ya, kalau menurut akal seharusnya berani. Ya jeger cenah baheula, tah cenah geus bae sok cenah kitu. Tapi nah atuh geus maot. Sieun kudu maot. Saya itu rumah saya dulu di Banjunan. Jadi kalau di Banjunan kan Astana Anyar, belakangnya yang seret itu. Kalau saya sudah belajar olahraga itu sampai jam 12 malam. Jadi kalau lewat yang seret ke Tegalega ke sini harus berputar. Bukan di Banjunan dan di Astana Anyar. Saya lewat tuh kuburan. Dan kalau ngaji juga saya lewat itu Bojongloa masuk ke kuburan supaya cepat ke Banjunan itu rumah saya. Pembacaan Pak, ayat kursi dibaca, palak bina dibaca, memeh asup padinya ke kuburan. Tapi saya punya pikiran, belum pernah ada orang mati dicekek gunung maut. Itu kan pikiran saya. Dan mereka itu sudah tidak bisa keluar. Sebab ibuku tidak tahu, bapak-bapak yang tahu. Ketika mayat itu dihadapkan ke kiblat di tanah, itu ditutup dengan kayu Pak. Bu, tutup dengan kayu. Jangan sampai ada yang tanah masuk. Tidak, geus pageul. Kemudian diuruk dengan tanah, dijejak supaya teu kaluar deui. Gimana? Kemudian kan di bangunan gitu. Ya. Wah bisa keluar, wah bisa nyekek, kamu ngejarang. Cek akal itu. Tapi mengapa ibu-ibu, bapak-bapak masih ada yang takut ke sana? Nah ketika saya lewat itu, ternyata Pak Bu di kuburan rame. Iya. Ketika saya masuk ke sana tuh ke Bojongloa, masuk ke Banjunan itu ya. Kayak tukang mie goreng, tukang bobogohan aja, kebetulan itu rambulan, ya. Anak kecil itu main itu kucing sumput, didinya anas pembacaan. Maksud saya tanya, ya cenah aya nu hudang deui, wah di mana cenah jangan hudang, saya kan masih anak-anak, di mana anu hudang eta malah bohong. Makanya sekarang kalau ada yang meninggal jangan takut. Sebab menurut akal juga begitu. Ini hanya perut perasaan saja. Makanya indera itu bukan hanya yang 5. Nanti ada lagi yang kan hati ya, diberi hati. Hati itu artinya perasaan. Jadi kadang-kadang perasaan itu lebih berkuasa atas akal. Cek akal tong didahar eta teh. Cek akal. Tapi cek nafsu dah hayang. Itu yang otak bahaya. Ya. Truk naon deui Pak? Kolesterol gitu. Mentre kamari oge cenah mentre tangadahan nu kitu teh. Cek akal. Cek perasaan hayang. Itu yang membahayakan. Nah, akal ini paling banyak atau diberikan oleh Allah sebagai anugerah kepada manusia. Kepada manusia. Hewan itu diberi akal hanya untuk mempertahankan diri, ada tidak? Hanya untuk mempertahankan diri, untuk makan dan berkembang biak. Yang sakit itu akal hewan mah. Jadi hayam teh diberi akal teh keneangan dahareun, ngumpat lamun di udang dan untuk yang kawin gitu, untuk berkembang biak hanya itu. Tidak pernah. Kami sholat di perapatan monyet.
Nah, teh aneh-anehnya anu kitu teh salah teh. Kita sajadah leutik sejarah monyet sebenarnya. Sejarah monyet. Saya juga pernah itu bertanya dengan motor. Itu cenah monyetnya bisa salah biasa kenapa? Lagi di eta boganas salah tara. Saya jawab. Kita enggak jawab. Ketika dibere di dalam mau mere duit ada mereka. Monyet tetap butuh duit. Makanya kalau mau bawa pisang alungkeun. Paling-paling ada yang pintar itu. Monyet itu pintarnya. Aka ada akanya. Itu juga akanya kan untuk melepaskan diri, akal itu mencari makan, akal itu untuk berkembang biak. Terus lumba-lumba, apalagi yang sebut pintar kan? Ya, yang terkena itu anjing juga itu bisa dilatih, bukan dididik, dilatih. Nah, tidak setiap keputusan akal itu benar. Oleh sebab itu akal harus diputuskan dengan agama. Kata agama ini haram, yang ini halal, gitu kata agama. Ini salah, ini benar. Kalau menurut akal itu mencuri itu adalah benar. Benar. Korupsi adalah benar. Cuma akal teteh. Oleh sebab itu harus ada hidayah agama. Dan hidayah agama ini juga dibagi dua. Ada hidayah dilalah, ada hidayah taufik. Tapi di ulama taufik bedanya, kata bedanya. Jadi ada hidayah dilalah, dilalah itu dalil. Dalilnya ada dalam Al-Quran surah berapa? Surah 42, surah Asy-Syura ayat 52. Surat ke-42 ayat 52. Mau dibaca artinya? Sudah panjang ini. Ya dibaca saja, silakan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Iya. Di sini ayat Qur'annya ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Di sini diartikan dan kamu benar-benar membimbing ya. Padahal tahdi itu artinya kalau di sini artinya begini. Ini lebih mendekati ya. Dan sungguh kamu benar-benar kamu memberi petunjuk ke jalan yang lurus di sini. Sebab bahasa Al-Qur'annya juga tahdi. Tahdi itu adalah memberi petunjuk. Allah memberi petunjuk apa isi kitab itu. Jadi Allah memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad tentang isi kitab. Apa iman itu, kemudian dijadikan Al-Quran sebagai cahaya. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Hanya bisa dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah memberi petunjuk berupa Al-Quran dan setiap orang juga dapat memberi petunjuk. Setiap orang. Nabi Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Tetapi tidak setiap yang diberi petunjuk itu akan mengikuti petunjuk. Itu disebutnya hidayah dilalah, dalil. Sedangkan yang akan memberi petunjuk untuk melaksanakan petunjuk itu adalah Allah. Etama ayat dina surat 28. Surat ini, ayat ini terkenal sekali. Surat
surat Al-Qasas ayat berapa ya? Ayat 56. Tadi surat apa? Asy-Syura ayat 52. Surat 42 ayat 15. Sekarang surat 28. Surat 28 ayat. Silakan dibaca artinya. Diganti sama siapa? Ada artinya? Ada terjemahnya? Ada? Ya silakan dibaca. 56 apa? Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Iya. Kalau tadi sungguh engkau dapat memberi petunjuk, sungguh engkau dapat memberi petunjuk ke jalan yang lurus, itu kan ayat 52 itu. Nah, tapi sekarang Allah berfirman, engkau tidak bisa memberi petunjuk. Nah ini tidak bertentangan sebetulnya. Yang pertama itu hidayah ilalah, engkau dapat memberi petunjuk dengan berupa dalil. Dalil itu bukan hanya Al-Quran, alam juga jadi dalil. Dalil itu begini contohnya. Ada orang yang tidak percaya kepada Allah, adanya Allah. Pasti segala sesuatu ini adalah kejadian alam, kan begitu ya. Kita juga suka menyebutnya ini adalah ya kejadian alam. Tapi kita orang Islam harus menyebutnya itu sunnatullah, keinginan Allah. Ketika ada perdebatan dulu itu antara Hasan dengan ateis, sekarang juga ada lagi ateis. Sebab PKI mau hidup lagi atau sedang berusaha untuk hidup lagi. Mereka menyatakan tidak percaya kepada Tuhan, apalagi kepada Allah, sehingga mereka tidak yakin akan hidup di akhirat. Kalau itu terjadi, nanti manusia itu akan bekerja dan beramal, bertindak seenaknya. Sebab kan tidak percaya akhirat. Buat apa saya jadi orang baik? Kan tidak ada manfaat. Nah, itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Hasan itu begini. Kan dikarenakan debatnya di gedung ini, siapa yang menciptakan gedung ini? Manusia. Dari mana kamu tahu bahwa yang menciptakan, yang membuat gedung ini manusia? Apakah kamu pernah melihatnya? Tidak. Tapi siapa lagi kalau bukan manusia? Begitu. Ini kesimpulannya. Kata Hasan, manusia bisa gak bikin bulan, bikin matahari, langit gitu? Katanya tidak mungkin. Ini yang membuatnya adalah Allah, Tuhan, yaitu Allah. Oleh sebab itu ketika dalam Quran kan surat yang terakhir itu surat An-Nas, di sana tidak menyebut nama Allah. Surat Al-Falaq juga tidak menyebut nama Allah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian ke 112 apa? Ikhlas. Ikhlas. Nah, baru disebut nama Allah. Siapa dia itu? Dia itu adalah Allah. Jadi kalau diurut dari belakang tuh begitu. Tuhan manusia, Tuhan Al-Falaq. Nah, baru yang ketiganya dari belakang 112 itu Qul huwa itu adalah dia. Dia itu Allah. Itu adalah petunjuk juga. Tetapi yang akan memberi petunjuk hidayah taufik, ya taufik itu adalah kesesuaian, kecocokan. Sesuai dalil dan keinginan, itu adalah hidayah taufik. Jadi kesesuaian antara dalil dengan keinginan, itu hidayah taufik. Kalau dalil saja itu hidayah dilarang. Nah, Allah lah yang memberikan hidayah taufik itu. Tetapi Allah juga memberi kebebasan kepada manusia, apakah kamu mau diberi hidayah atau tidak.
Orang yang mau diberi hidayah nanti akan diberi oleh Allah. Yang tidak mau tidak akan diberi. Ini tidak berdasarkan kepada kecerdasan, kepintaran, tidak. Tapi berdasarkan kepada kemauan. Abu Lahab itu pintar, Pak. Pintar bahasa Arab. Tahu sejarah Nabi Muhammad. Ya, halo itu. Tahu Nabi Muhammad sejak kecil yang tidak pernah berdusta. Tahu bagaimana sastra Arab yang hebat. Itu Abu Lahab. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, Abu Lahab dimalain buatan manusia. Abu Muhammad mendatang asup teka-teka acan, ke fungsi sekolah, gawe nage ningali doma. Tapi tiba-tiba Muhammad bisa menyatakan hal yang benar. Kata Abu Lahab, Abu Jahal gitu. Tapi mereka hatinya sudah tertutup. Padahal itu Abu Lahab orang yang sangat mencintai Muhammad. Sampai 2 putri Muhammad itu dinikahkan ke 2 putra Abu Lahab. Ke macana urang teh dulu nyaah teh kadinya. Abu Lahab. Tapi nah atuh. Asalna deudeuh jadi ceuceum. Asalna suka jadi cuak. Tidak ada orang yang sangat dibenci oleh Abu Lahab kecuali Nabi Muhammad SAW, dan hatinya tertutup. Makanya hidayah apapun tidak akan sampai. Dan Nabi Muhammad tahu Abu Lahab ketika irah oge moal asup Islam. Ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran adalah betul-betul mukjizat. Padahal yang kafir bukan hanya Abu Lahab dan Abu Jahal. Umar bin Khattab kafir. Ya. Abu Sufyan itu pemimpin Quraisy itu kafir. Malahan perang dengan Quraisy itu pemimpinnya Abu Sufyan. Tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran bahwa Abu Sufyan tidak akan masuk Islam. Tidak disebutkan. Abu Sufyan masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Sedangkan Abu Lahab sudah jelas di sana dalam surah Al-Lahab. Nah ini membuktikan Al-Quran adalah mukjizat. Padahal untuk mendustakan Al-Quran mudah. Mudah. Abu Lahab masuk Islam. Berarti kan Quran bohong. Yahudi dan Nasrani diceritakan dalam Al-Quran. Jadi sampai kapanpun yang namanya Yahudi, Nasrani itu benci ke ulang teh. Namun mereka suka, berarti Quran bohong. Kalau mereka suka, kita harus hati-hati. Itu adalah tipuan. Walantardo anka Yahudi walan Nasrani. Sampai berupaya orang Yahudi menciptakan Syiah, orang Nasrani menciptakan Ahmadiyah. Syiah itu diciptakan oleh Yahudi, bukan Islam gitu. Buktinya sekarang kan tidak boleh masuk Arab Saudi, tapi mereka mengadakan hukum di mana? Menyamai Islam gitu. Orang Nasrani menciptakan Ahmadiyah. Di mana sumber Ahmadiyah teh? Inggris. Di London itu. Nah, di Mekah atau di Madinah atau di mana di Irak itu di London kan jauh-jauh. Nah, itu mukjizat Al-Quran. Kita kembali ke jalan yang lurus ya. Tentang menceritakan tentang hidayah ini. Di akhir katanya apa coba? Tadi ayat 52 akhirnya apa? Ulangi lagi. Sesungguhnya bahwa alamu dan Allah dia apa ini? Dibaca lagi. Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Yang mau menerima petunjuk. Ini kisah Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Nabi. Abu Thalib itu menjaga Nabi bukan sejak bayi, sejak anak-anak memberi makan. Tapi sampai begini Abu Thalib. Pokoknya nama jangan ceritakan ke ujang, mau bicara apa saja silakan. Emang tadi tukang. Sampai begitu.
orang Quraisy juga itu bukan tidak berani membinasakan Nabi Muhammad, tapi eta aya mau mah. Mun aya nama Peking. Peking soda. Betul sama ibu-ibu. Nah, itu aya Peking lah aya teh macam urang mah aya Jagerna gitu. Sieuna teh ku eta. Sampai begini, ceritakan apa yang kamu suka. Sehingga waktu sakit Nabi Muhammad ada di sana, Abu Lahab nya, bulurna teh aya, Abu Jahal juga ada. Kata Nabi Muhammad, katakan la ilaha illallah. Nanti saya akan memberi syafaat dan menjadi saksi bahwa engkau adalah Islam. Tapi kata Abu Lahab dan Abu Jahal, tong, kudu ingat kalau kurang apa penjelasan Nabi Muhammad? Itu penjelasannya lebih jelas daripada saya. Tapi tidak beriman juga. Sebab Abu Thalib tidak mau memberi atau menerima hidayah. Tidak mau. Kalau ada kemauan, Allah memberi jalan. Contohnya begini saja lah. Ketika bulan Ramadan, ibu-ibu bangun jam berapa? Bu? Jam 2 jam? Bu, bapak-bapak jam berapa? 4. Apakah ibu mendengarkan alarm dulu kemudian bangun atau tidak? Tidak. Dulu gak ada alarm, tidak ada waker. Makanya di Kota Bandung tidak boleh pakai kentungan, sebab mereka sudah punya alarm semuanya sekarang. Ibu itu dibangunkan sebab ibu sudah mau bangun. Itu di hidayah dari Allah. Bangun rek sahur. Kadang-kadang kita mematikan alarm. Ketika kita sudah bangun alarmnya. Tapi kalau alarmnya berbunyi kemudian kita tidur lagi, mau dihudang dan di kantaran tehayang hudang. Allah itu memberi, Allah itu maha tahu siapa yang ingin mendapatkan petunjuk. Itu mata pagetong. Atau ngimpi-ngimpi masak ibu. Meningnya ngimpi sholat subuh. Jangan ngimpi. Mata waktu hudang tuh enggak sholat subuh. Eta teh setan berperan gitu. Dahayangna sare jadi salatna bari sare. Saya bukan menceritakan orang lain, jadi saya menceritakan diri saya sendiri gitu. Waktu Jumat itu, wah saya sudah itu subuh Jumat tadi. Waktu gudang tuh, nah cerita dah. Cari subuh gudang teh. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Nah, jadi hidayah ini sebetulnya hak prerogatif Allah. Sedangkan kita jauh dari Rasul maupun tempat atau waktu, tidak bisa bahasa Arab, maca Quran ya rese. Tapi ditakdirkan oleh Allah dikarenakan orang Indonesia itu mau menjadi orang Islam, ya diberi hidayah sekalipun hanya hidayah sebagai orang Islam saja. Itu ibu-ibu pakai kudung itu nggak hidayah taufik atau apa? Soal begini, kermah ini adalah menutup aurat itu wajib, ya, menutup aurat itu wajib. Kata mahkamah pakai tiul asal gelis. Kata mahkamah tekun nyisiran. Kata mahkamah nutupan huis. Nah itu teh hidayah taufik. Jadi pakai kudung wajib tidak? Tidak. Oh tidak. Yang wajib menutup aurat. Kalau tidak pakai kudung, pakai mukena kan boleh. Makanya saya tadi contohkan berikir mah nutup aurat wajib, kata mahkamah pakai kudung. Malahan begini ya, kalau orang lain mah mau warna apa coklat, nanti pakai wig, pakai hitam, kuning, merah, hijau, biru gitu. Kurang tinggal ganti tiu, yang kuning, yang biru, nah itu kan mudah. Itu adalah hidayah. Jadi hidayah yang kita cari dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apabila kita tidak mengerti, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kita. Kalau tidak mau, ya tidak mau.
ada sebuah sekolah teh jam 7 dibuka mulai belajar, tapi kesiangan juga, guru lagi kaburangan, dipindahkan karena 7:30, nggak kesiangan. Makanya nanti sekolah saya itu akan pindahkan ke 6:30 supaya datang jam 7. Sekarang sudah mulai, betul. Jadi mulai jam 6 malah kan. Anak-anak sudah kesiangan masuk jam 6:30 itu. Jadi jam 6 mulainya sekarang. Nanti ketika datang jam 6:30 itu tidak kesiangan. Selalu kesiangan. Tapi sekolah itu mengumumkan akan piknik. Kita berangkat jam 5 setelah sholat subuh. Diupayakan sholat subuh di sekolah. Maka murid itu datang jam 4. Malahan ada yang nginep di sekolah. Padahal sebelum berangkat itu kan pakaiannya harus disediakan, disiapkan, makanannya, jajannya, segala sesuatu, sehingga dia itu tidur ke malaman. Tapi dikarenakan ada semangat, ada kemauan, ada keinginan, sieun tinggalin. Namun jam 5 kalinya geus nanggeus ini, nah sieun tinggalin, alhamdulillah semua tidak ada yang tertinggal. Ini masalahnya apa? Masalahnya adalah keinginan. Orang yang masuk surga itu berdasarkan keinginannya, karena sudah dari dunianya dia ingin masuk surga. Dan dibuktikan keinginannya itu dengan menjalani perbuatan-perbuatan surga. Ada keyakinan akhirat itu yang bertuhan itu, khususnya Islam. Dan kita harus benar-benar punya ilmu dan meyakini seperti begini. Saya pernah ini kemarin menyatakan begini. Apakah yang dikeluarkan Bapak Ibu 3 juta rupiah untuk saham kurban itu betul-betul dikeluarkan dan tidak akan kembali lagi? Nah, si jamaah berpikir, saya balik 5, balik deh. Yang dikeluarkan untuk sodako, zakat, infak, sodako, fisabilillah, itu akan kembali lagi. Malahan Allah itu adil. Nanti di surga itu juga macam-macam berdasarkan keadilan Allah dan kesungguhan manusia. Sebab di surga itu pakaiannya semuanya sutra. Tapi ada yang sutra nanu mencang, ada yang kuleuheut. Tahu kuleuheut? Tapi sutra itu waktu ditanya kenapa ya sutra kamu bagus, sutra saya mah jelek, ditanya dulu suka sodako, suka masukkan uang kenceng, suka. Yang dimasukkan yang mana, yang bagus, yang jelek. Saya tanya ibu-ibu ya, jika ibu punya uang 20.000, 10 ribuan, dua, yang satu bagus, yang satu jelek, mana diasupin dengan kenceleng? Padahal kalau dijajankan kepada ke barang yang sama 10.000 itu sama. Tapi kalau kita masukkan uang karena kencreng 10.000 yang bagus, Allah itu akan membedakan. Kita bedakan. Namun karena bakso 10.000-nya, rek nu alus, rek nu kulit sakitu. Tapi kalau dimasukkan yang bagus dimasukkan gak kencreng, itu pakaiannya bagus nanti. Itu bedanya Allah dengan orang. Ya, ketika kita infak sedekah, kita yakin ini adalah harta yang saya keluarkan, titipkan kepada fakir miskin, sabilillah, nanti suatu saat akan dijemput lagi. Sebab saya tidak bisa bawa harta itu. Yang saya bawa hanya kain kafan. Makanya ada yang bercerita tentang kurban itunya, cina di Antapani itu pakai sigana gak cina, jadikan kendaraan bohong. Makanya orang Cipatat nggak usah bawa kendaraan sekali baca kurban. Sehingga dalam kurban itu saya kan sudah, tinggal istri saya sudah, nanti anak saya walaupun anaknya masih bayi atas nama anak gitu.
Padahal Rasul tidak begitu, itu atas nama keluarga saja. Coba kalau anak kecil, apakah anak itu berhak menerima pahala? Belum. Dosa gente. Hanas kurang dipikir ke budak diterima kumaha kurban. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, itu mertua saya ingin kurban atas namanya, dikekeh. Jadi kabejakeun cenah mah teh can pernah kurban atuh tahu lain hayang kurban, tapi teu boga duit minta duit ka minantu. Yang SMS itu menantunya kepada saya, pasikeun we eta usah ke atas nama saha? Malaikat mah apaleun. Yang kurban siapa? Mertuanya atau menantunya? Menantunya. Ya sebab menantunya sudah mengeluarkan uang 3 juta. Itu cuma tempelan nama ukur. Panitia kurban terlapor ke Allah. Malaikat melapor. Nah, nu kurban mah ieu cenah menantu. Itu. Tapi kalau jadikan kendaraan, dongeng kan tahu. Dongeng mah sok bohong, Bu. Rame aja bohong. Ayah ibu-ibu sudah jadi apa? Sudah memberikan saham. Ditarik dari sahamna teh. Abdi mah bade kana domba cenah ibu da ieu tos dipeserkeun sapina oge. Abdi mah hayang kana domba we cenah. Mung eta kan tarikeun 3 juta ka dia ayeuna meuli cenah domba. Waktu ditanya diselidiki ternyata abdi mah cenah mung ke di akhirat numpak sapi 7 juta. Antara nomor 1, nomor 2, nomor 3 aki-aki. Dia bagi sekolah. Nomor 4 manehna si ibu-ibu masih kene seger. Nomor 5 ya, nomor 5, 6, 7 aki-aki deui. Da bangke di akhirat teu boga teu make baju. Mending kena tumbak domba sorangan. Bahkan tumbak sapi. Sapi batu itu bakal gitu. Itu karena salah. Nanti itu nama ustadz dan panitia itu ingin memberikan penjelasan. Nanti apa yang kita sodakohkan, apa yang kita kurbankan akan kembali lagi. Tapi tong dikitukeun kepikirannya bawa bating cenah kendaraan cukup poe hiji. Demikian yang dapat saya sampaikan, sekalipun masih ada ini ayat yang terakhir ya, ayat 7, ayat 5 dan 7, 6 dan 7. Berarti ada pertanyaan. Sekarang diganti. Dia belum, apa susahnya sih? Dia nggak mau. Ya. Jadi seolah-olah menyalahkan Allah kan? Padahal Allah akan memberi hidayah kepada siapa yang mau. Kunaon can hudang wae jam genep baturek ini teh piknik cenah. Da, urang mau manggil luar tuh. Hudang lagi jam genep tadi punya apa hudang. Sebab ada kemauan. Itu bukan hanya yang baik, yang jelek juga diberi hidayah ku Allah. Emang hidayah boleh. Coba kita lihat Quran surat Al-Layl. Surat Al-Layl itu sudah berapa ya? Dari ayat 5 atau ayat 7 dan ayat 10. Coba. Ayat 7 dan ayat 10 apa artinya? Silakan dibaca. Ayat 7 apa? Ayat 7 dulu. Fasanu yassiruhu lil yusra, apa artinya? Nah, kami akan memberikan, ya itu artinya memberikan petunjuk. Allah memberi petunjuk ke jalan yang mudah atau dimudahkan ke jalan yang. Ayat 10-nya apa? Iya, karena dia ingin menempuh jalan yang sukar. Saya tuh pernah masuk ke mall ya, supermarket. Saya tanya itu si penjaga barang itu, "Neng, kita hari minuman keras gimana?"
Saya jawabnya teh, Pak Haji beri ngesakeun gitu. Ayamnya, ayam Bu. Ada itu. Kalau ibu masuk ya, itu misalnya ya yang besar-besar itu ada itu benar-benar. Dituntun orang tah gitu. Barang dituntun kalinya. Ninggalan Setajam sabaraha hargana 12.000 cenah apa? Atuh ini ada orang keneh. Eta suka MDK setengah liter teh menang 5.000. Ayeuna bareng kan 2.000 kan duit. Kata 500 mungkin. Di mana boga duit ka kempal we. Geunah teu. Ah kitu we cenah Pak. Artinya teu geunah kitu we. Ini kan air yang mudah. Kalau kita mau yang ini akan dimudahkan oleh Allah. Tapi ada orang yang mau anu kitu. Tokonya tidak sembarangan, membelinya juga tidak sembarangan, terus diminumnya juga tidak sembarangan. Waktunya kan harus ada khusus Bu, waktunya tidak boleh sembarangan. Biasanya waktunya malam gitu. Yang diminum mata pura, tapi eta dibeli bikin kumpul itu dimudahkan sejalan yang. Nah di sana ada keinginan, ada jalan. Bukan bangsat oge tidak sungguh-sungguh bangsat oge. Dihudangkeun jam 2 ku setan teh. Yeuh, teh rek maling teh. Kan ibu-ibu malaikat rek sahur teh. Jam 3 ieu rek maling teh. Dimudahkan ke jalan yang sulit. Jadi Allah itu tergantung kepada keinginan kita. Itu bebaskan. Mau kafir, mau beriman ya. Terus berat kafir, mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Tapi kalau iman akibatnya begini, kalau kafir begitu. Ada lagi? Hubungannya sama takdir bagaimana Pak? Apa? Hubungannya sama takdir. Takdir itu kita tidak tahu. Takdir itu adalah artinya adalah ukuran. Qadra itu ukuran. Penyakitnya apa? Itu adalah takdir. Maut nabi mana itu adalah takdir. Tapi kalau qada itu diserahkan kepada kita. Ada usaha. Mau apa? Mau jadi apa kamu itu? Kalau matinya sudah jelas kan. Pada usia 66 tahun lebih 1 bulan jam sekian menit sekian didinya maut nabi itu adalah takdir. Mata ayeuna geuningan jelema urusuhan teh mah gitu. Hayang buru-buru ke jalan tol, lantaran udah takdir. Itu didinya mau tetap urusan tidak Pak. Tapi qada itu tergantung kepada kita. Dibebaskan sok kamu mau jadi apa. Itu takdir Pak. Qada ya. Oleh sebab itu Allah menyuruh kepada kita, kamu mau apa? Minta nanti dijawab. Kan begitu? Ini juga kembali lagi kepada kemauan. Mau masuk surga? Mau semuanya. Tapi jangan kalian ke surga. Di surga ditinggalkan. Allah tahu wah ini kemauannya kurang kuat. Tapi anu kuat teuing sok cenah ka surga asal. Tasan dina risalah mapah di kuburan. Iya. Kayaknya sama kumaha teh maksudnya. Eta teh memang hadisna kitunya. Tapi itu sebetulnya tergantung kepada situasi dan kondisi. Jadi kalau bebas mah dibuka sendana teh kuburan teh. Tapi mun bangrok mah nih kesena apa? Pakai harus takut. Kalau ini kuburan di Arab itu kan jarang hujan di Arab itu. Dia mun make sena oge mah eta balok blok pisan tah ini pulang ya. Dibuka, tapi bukan karena kuburan. Itu juga hadisnya sahih gitu ya. Tapi dan memang begitu. Itu situasional, kondisional. Saya juga gimana itu. Untuk menempatkan sendal itu masuk ke kuburan kemana? Iya, Bukan ke kuburan. Jalan di atas kuburan. Jalan ke kuburan. Ke kuburan tidak mesti.
Jadi hadis nanti. Tapi apakah harita Rasulullah itu pakai sendal atau tidak? Sebab di sana itu sabatain itu sendal yang bagus. Dia luhurna aya buluan. Ya. Nah, apakah itu karena sendalnya berbulu? Sebab Rasul menyatakan, memakai sendal berbulu, naan gitu. Itu kan sendalnya antik, mahal, jasa kuburan, si Ganu ingat ke kuburan, itu juga sendal di sini. Tapi kan hadisnya ini. Tapi satu lagi dengan ini. Ya ibu belum. Boleh lah. Ya. Ini dikatakan kalau hidayah itu akan ditentukan oleh Allah sesuai dengan keinginan manusia. Kalau hidayah itu sering diterima oleh manusia, apakah ada kemungkinan diambil lagi oleh Allah dan bagaimana? Ya, apabila manusia itu sudah tidak mau, nanti diambil lagi. Makanya ada yang murtad. Ya. Selama orang itu mau, ya diberi. Kalau orangnya tidak mau, Diambil lagi. terus ini gitu utah, terus ningali bus naik, ujung-ujung hayang utah. Ah, kenapa ngeluh? Mau ama ini? Sebab kemauannya berubah. Sudah disiapkan naik piknik, hudang jam 4 hudang, cina gitu. Bener hujan, wah cerita hujan sawang kena piknik beri hujanan. Langsung dia tidak mau. Saya deui. Saya deui cuma dilakirnya kasih. Jadi kemauan kita harus kuat. Kita buktikan kemauan itu. Kalau kita mau masuk surga, buktikan. Jadi Allah itu memberikan memasukkan ke surga itu berdasarkan pilihan. Itu yang terakhir. Demikianlah. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.